Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang bab 10 definisi pendidikan. Di dalam konteks Islam terdapat banyak istilah mengenai pendidikan. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Sa'aduddin Mansur Muhammad bahwa pendidikan ini paling sedikit memiliki 10 istilah penting yang masing-masing memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama itu al-tansyiyah, al-islah, al-ta'dib, al-tahzib, al-tazbir, al-tazkiyah, al-ta'lim, al-siyasah, al-irsyad, dan al-akhlak. Dari ke-10 istilah ini ada 3 istilah yang paling populer yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Nah, menurut Abdul Fattah Jalal dari surah Al-Isra ayat 24, tarbiyah dimaksudkan adalah pendidikan yang berlangsung pada fase pertama pertumbuhan manusia, yaitu fase bayi dan anak-anak, di mana pada masa ini anak sangat bergantung pada kasih sayang keluarga. Dengan demikian, pengertian yang dapat digali dari tarbiyah yaitu terbatas pada pemeliharaannya, pengasuh, dan juga pengasihan anak manusia pada masa kecil. Adapun taklim berasal dari kata alama, yaitu berarti mengajar yang lebih bersifat pemberitahuan atau menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sedangkan ta'dib menurut bentuk masdarnya kata kerja adabba yang berarti mendidik, melatih disiplin, dan juga memperbaiki dan mengambil tindakan beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Menurut Al-Atas, istilah ta'dib lebih cocok atau lebih memiliki makna yang bersangkutan dengan pendidikan, sedangkan tarbiyah itu memiliki makna yang lebih luas. Pendapat Al-Atas mengenai takdik ini dikuatkan oleh Sa'aduddin Mansur Muhammad yang beralasan bahwa istilah takdik merupakan istilah yang mencakup semua aspek pendidikan baik unsur tarbiyah maupun taklim. Alasan yang lebih mendasar dan melatar belakangi Al-Atas memilih istilah takdik sebagai adab berkaitan dengan ilmu, sebab bahwa ilmu tidak dapat diajarkan dan ditularkan kepada anak-anak kecuali jika orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Jadi istilah tarbiyah, taklim, dan juga ta'dib ini jika ditinjau dari segi penekanannya terdapat titik perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apabila kita lihat dari unsur kandungannya terdapat keterkaitan antara satu dan mengikat dengan yang lainnya, yakni dalam hal memelihara dan juga mendidik anak. Baik, lanjutnya bab 11 yaitu tentang landasan teologis pendidikan. Sebuah bangunan tidak akan pernah berdiri tegak tanpa adanya fondasi. Maka dari itu, bangunan yang kokoh membutuhkan sebuah fondasi yang kokoh pula. Demikian juga dengan pendidikan, untuk membangunnya membutuhkan sebuah landasan yang kuat sebagai fondasinya. Agar bangunan pendidikan terdiri dari di atasnya berdiri dengan tegak dan kokoh, menurut Anas Ahmad Karzon bahwa fondasi utama dalam kandungan pendidikan adalah fondasi tauhid. Tauhid ini sebagai tercantum dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai prinsip pengetahuan, tauhid adalah pengakuan bahwa Allah, yakni kebenaran atau al-haq, itu ada dan bahwa Allah itu esa. Tauhid sebagai inti agama berfungsi sebagai landasan dari semua domain kehidupan dan pemikiran manusia. Ini berarti bahwa pencipta sains oleh seorang muslim mestilah berkaitan dengan signifikan dengan doktrin tauhid. Tauhid sebagai landasan ilmu dibangun atas firman Allah yaitu dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Nah, namun bangunan ini tidak akan cukup melindungi si pemilik tanpa amal yang soleh.
penyucian jiwa, dan juga perilaku yang baik. Demikian pula dengan fondasi bangunan itu, yang tiada berguna tanpa ada tiang dan tembok di atasnya untuk menyempurnakan bangunan itu. Akar pohon juga tidak berguna tanpa tumbuhan, dahan, dan juga buah. Sebaliknya, lawan dari tauhid ini adalah syirik. Syirik dalam ayat di atas atau ayat yang sebelumnya digambarkan sebagai pohon yang buruk yang tidak memiliki pokok batang yang kokoh, dan juga tidak bisa berdiri kokoh di atas bumi ini. Kadang-kadang ia tumbuh tinggi menjulang dan sekilas tampak kokoh, namun sejatinya ia tumbuh tinggi menjulang dan memiliki kondisi yang rentan dan depresi dan mudah gelisah. Nah, orang yang syirik ini digambarkan sebagai kondisi manusia yang musyrik yang hidup dalam kondisi yang rentan depresi dan juga mudah gelisah, seperti batang pohon yang lemah dan mudah tercerabut. Jadi syirik inilah penyebab utama dari kesempitan. Hal ini berawal dari penolakan dari keimanan, condong ke kesesatan, sehingga Allah pun menambah kesesatan tersebut hingga membuat pelakunya semakin terjepit dan juga kesempitan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah landasan utama dalam mendidik. Tanpa landasan tauhid, bangunan pendidikan tidak akan berdiri kokoh. Karena tauhid adalah akar yang menghunjam ke bawah yang mendasari berdirinya bangunan-bangunan pendidikan beserta penopang-penopang. Sebaliknya, syirik sebagai lawan dari tauhid tidak akan mampu mendasari pendidikan dalam meraih bangunan-bangunan dirinya. Karena syirik berasal dari akar yang lemah dan mudah tercerabut, sehingga tiada satu apapun yang mampu berdiri dan bertahan di atasnya. Mungkin itu penyampaian dari saya tentang bab 10 dan juga bab 11. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bab 12 tentang tujuan, fungsi, dan aspek-aspek pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu dalam Islam bagi Ali Asy-Syaukani itu adalah untuk membangun tradisi ilmu selain dalam rangka membentuk kepribadian manusia muslim. Nah, menurut Syekh M. Nakib Al-Atas yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang beradab. Nah, menurut Al-Atas, hakikat pendidikan Islam adalah upaya pembangunan manusia yang memiliki kemampuan pemahaman kedudukan dirinya, baik itu kepada Tuhan, kepada masyarakat, ataupun dirinya sendiri. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah membangun individu yang beradab, yang dapat menghadapi segala problematika kehidupan tanpa kehilangan identitas dirinya. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan Islam adalah mencerdaskan akal dalam membentuk jiwa yang islami, sehingga akan terwujud sosok pribadi muslim yang sejati yang berbekal pengetahuan dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya tentang fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan menurut Ramayulis, yaitu yang pertama adalah fungsi pengembangan. Ini merupakan upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai penyaluran bakat. Yang ketiga, sebagai upaya perbaikan atas kesalahan, kelemahan, kekurangan peserta didik dalam keyakinan dan juga pemahaman serta pengalaman ajaran Islam dalam kehidupannya. Selanjutnya, fungsi pendidikan yaitu adalah sebagai upaya mencegah hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang bisa membahayakan dirinya, dan juga sebagai upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungan sosial agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang keenam itu fungsi pendidikan agar memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya mengenai aspek-aspek pendidikan. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, ada 7 aspek manusia yang harus menjadi perhatian pendidikan Islam. Nah, yang pertama adalah aspek iman, di mana aspek iman itu mengikat anak-anak dengan dasar keimanan, rukun Islam, dan juga dasar-dasar syariah. Nah, yang kedua adalah aspek akhlak, di mana pendidikan mengenai dasar moral dan juga keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan juga dijadikan kebiasaan. Selanjutnya adalah aspek fisik. Nah,
Fisik yang sehat dan kuat itu sebagai energi untuk melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah ataupun beraktivitas dengan sungguh-sungguh dan juga hidup sederhana. Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek intelektual, di mana ini merupakan upaya pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, ilmu pengetahuan hukum, peradaban ilmiah dan modernitas, serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Selanjutnya adalah aspek psikis. Nah, ini merupakan upaya untuk melatih, membimbing, dan mendidik anak agar memiliki sikap berani, terus terang, dan juga dapat mengendalikan diri serta suka berbuat baik. Yang keenam adalah aspek sosial, di mana pendidikan sosial itu perlu diajarkan agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah. Selanjutnya adalah aspek seksual. Nah, yang perlu diajarkan agar anak paham masalah yang dihalalkan dan juga yang diharamkan, mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak akan mengikuti syahwat dan juga cara-cara hedonisme. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bab 13 tentang kurikulum pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum itu dikenal dengan kata manhaj, yang artinya seperangkat rencana pengajaran. Definisi ini sama dengan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan dan isi yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam itu sendiri yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah sebagai pedoman dan program dalam pelaksanaan proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, fungsi kesinambungan, yaitu persiapan jenjang berikutnya. Jadi kurikulum itu tidak hanya disusun untuk satu jenjang pendidikan saja, tapi kurikulum yang baik itu sudah disusun mulai dari jenjang dasar sampai jenjang tinggi, jadi berkesinambungan. Dan yang keempat, kriteria penilaian keberhasilan proses pendidikan. Jadi sebuah proses pendidikan dikatakan berhasil dapat dilihat dari kurikulum yang digunakannya saat itu. Kemudian ciri-ciri dari kurikulum, yang pertama, untuk kurikulum dalam pendidikan Islam itu tentu tujuan agama harus lebih mendominasi dalam setiap aspeknya. Yang kedua, pengembangan terhadap segala aspek pribadi pelajar. Jadi kurikulum hanya mampu mengembangkan aspek dari pelajar itu sendiri, tidak hanya akademik saja, tapi termasuk di sana psikologis, sosial dan spiritual. Yang utama tadi adalah intelektual. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan bimbingan antara individu, pelajar dengan masyarakat. Yang berikutnya, dasar dalam menentukan kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, karena ini pendidikan Islam, tentu dasar yang pertama itu adalah agama, menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber dasar dalam mengambil falsafah, tujuan, dan dasar kurikulum serta metode. Tujuannya adalah agar dapat membantu pelajar dalam membina imannya. Kemudian yang kedua, dasar falsafah, bahwa falsafah pendidikan Islam itu asalnya adalah wahyu dari Allah dan bimbingan Nabi yang utama, serta peninggalan para pemikir Islam. Kemudian dasar ketiga yaitu dasar psikologis, bahwa kurikulum pendidikan Islam itu haruslah menyesuaikan dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan siswa atau pelajar. Yang keempat adalah dasar sosial. Dasar sosial ini adalah dasar bagaimana kurikulum itu mampu memperkuat hubungan antara pelajar dengan masyarakat serta kebudayaan masyarakat yang itu digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Dalam menyusun kurikulum itu harus mampu mengadakan perubahan. Jadi kurikulum yang baik itu mampu menghadirkan perubahan yang baik pula dalam diri pelajar
dan masyarakat masyarakat luas pada umumnya. Tugas kurikulum itu tidak berdasar pada dasar sosial, yaitu kurikulum dapat menjadi bagian dalam proses pemasyarakatan pelajar. Kemudian prinsip-prinsip dalam kurikulum pendidikan Islam yang pertama, haruslah selaras dengan fitrah insan agar muncul peluang untuk mensucikan, menjaga dari penyimpangan. Kemudian yang kedua, diarahkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu taat, ikhlas, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tahapan kurikulum haruslah disesuaikan dengan tahapan perkembangan pelajar. Yang keempat, tentunya tidak bertentangan dengan pola hidup Islami, bahkan harus menyatu. Yang berikutnya, dilaksanakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi pada sebuah negara di mana kurikulum itu digunakan. Yang berikutnya, sifatnya harus luas agar dapat disesuaikan lagi dengan kondisi tempat yang berbeda-beda dalam sebuah negara. Kemudian bersifat efektif dan memperhatikan aspek tingkah laku amaliyah Islami, seperti mampu membangun masyarakat muslim di lingkungan sekolah. Metode pendidikan. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam bentuk kata thorikah yang berarti jalan, dan manhaj yang berarti sistem, serta wasilah yang berarti perantara. Dari kedua bahasa tersebut sepertinya tidak terjadi perbedaan makna. Metodologi pendidikan dalam Islam selalu berlandaskan pada aspek-aspek yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dapat didukung oleh ijtihad dan kajian pemikiran ulama-ulama Islam yang kompeten dalam bidang-bidangnya. Al-Quran dan Sunnah inilah yang menjadi landasan pokok dalam metodologi pendidikan Islam yang harus digunakan secara hierarkis. Al-Quran harus didahulukan. Jika tidak ditemukan sesuatu penjelasan di dalamnya, maka harus dicari di dalam Sunnah. Ada beberapa metode pendidikan yang harus menjadi perhatian bagi para pendidik. Di antaranya adalah yang pertama, metode perumpamaan. Merupakan metode pendidikan yang digunakan pendidik kepada anak didik dengan cara memajukan berbagai perumpamaan agar materinya mudah dipahami. Metode perumpamaan ini memiliki tujuan psikologis edukatif seperti memudahkan pemahaman suatu konsep, sebab manusia itu cenderung menyukai hal-hal yang konkret. Metode ini juga dapat mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan dan untuk mengembangkan aneka rasa ingin tahu. Lalu metode ini juga membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid dan logis, serta mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Yang kedua itu ada metode nasihat. Nasihat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap jiwa anak didik jika dilakukan dengan baik. Nah, untuk itu dalam menyampaikan nasihat, hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah penggunaan gaya bahasa yang lembut, lugas, tegas, penuh rasa cinta, dan menyesuaikan diri dengan aspek tempat, waktu, dan materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering menggunakan metode nasihat ini ketika menyampaikan pelajaran kepada para sahabat. Ketiga, metode keteladanan atau uswatun hasanah merupakan sebuah cara dengan memberikan contoh yang baik dalam setiap ucapan dan perbuatan kepada anak didik. Konsep keteladanan dalam sebuah pendidikan sangatlah penting dan bisa berpengaruh terhadap proses pendidikan, khususnya dalam membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Pada dasarnya, manusia membutuhkan sosok dan panutan yang dapat dicontoh, sehingga mengarahkan dirinya pada jalan yang benar. Keberhasilan pendidikan ini memang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan keteladanan, sebab sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik telah berhasil merubah sebuah generasi dari generasi biadab menjadi generasi yang beradab. Keempat, metode kisah.
Metode kisah adalah mendidik dengan cara menyampaikan kisah agar anak didik meniru yang baik dan meninggalkan yang buruk, serta agar pembaca beriman dan beramal soleh. Kelima, metode targhib dan tarhib. Metode targhib adalah pendidikan dengan menyampaikan berita gembira, harapan kepada anak didik melalui lisan maupun tulisan, agar mereka termotivasi untuk melakukan amal soleh. Yang keenam adalah metode dialog atau hiwar. Hiwar adalah dialog antara satu orang dengan yang lainnya, melalui tanya jawab mengenai satu tema atau tujuan. Di dalamnya terdapat kesatuan topik pembicaraan dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan itu. Hiwar dalam Al-Quran adalah segala bentuk dialog yang disajikan dalam Al-Quran, baik dialog Allah dengan para malaikat, dengan para rasul, dengan makhluk lainnya, maupun dialog antara manusia dengan sesamanya. Yang ketujuh, metode praktik. Metode praktik merupakan cara mendidik dengan mengaplikasikan secara langsung dalam bentuk latihan. Manfaat metode ini adalah mewujudkan hubungan antara teori dan praktek, ilmu dan hasilnya, menghasilkan kemahiran dan kecermatan yang tinggi, merangsang muslim untuk melakukan kewajibannya, memunculkan kebahagiaan individu karena ia melihat hasil kesungguhannya, dan terakhir mengurangi kesalahan dan menambah kesungguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah evaluasi dikenal dengan istilah takwim atau takyim. Evaluasi itu adalah sebuah kegiatan mengukur dan menilai. Menurut Ahmad Tafsir, pada hakikatnya evaluasi lebih bersangkutan langsung dengan tujuan awal yang dirumuskan. Evaluasi bukan hanya sekedar mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan. Dengan demikian, maksud evaluasi pendidikan dalam tulisan ini lebih ditekankan pada penilaian untuk mengukur dan menilai keberhasilan dalam mendidik manusia. Nah, jika perjalanan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan berhasil melewati penghalang-penghalangnya, maka akan menghasilkan manusia yang sehat, lahir batin, dan bahagia dunia akhirat. Menurut Anas Karzon, keberhasilan dalam pendidikan akan membuahkan dua kebaikan sekaligus, yaitu sa'ad al-dunya dan sa'adah al-akhirat. Nah, kebahagiaan dunia meliputi kebahagiaan individu, yaitu ketenangan jiwa, dan kebahagiaan masyarakat. Dengan jiwa yang bersih, akhlak terpuji, akan tersebarlah kasih sayang dan cinta kasih kepada masyarakat. Kebahagiaan di akhirat ini merupakan janji Allah yang pasti, yaitu berupa kenikmatan yang kekal, hidup dalam surga yang abadi. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 83 dan surat Al-Isra ayat 19. Kebahagiaan akhirat itu meliputi yang pertama, kebahagiaan menjelang kematian, yang kedua, kebahagiaan di alam barzah, ketiga, kebahagiaan di padang mahsyar, dan yang keempat, kebahagiaan masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.